Pada tahun 1973, di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa, berdiri sebuah rumah sakit besar yang kini telah terbengkalai. Rumah sakit ini dulunya dikenal sebagai RS Madya Kartika, sebuah tempat yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Sebagian besar penduduk desa sudah lama melupakan keberadaan rumah sakit itu. Namun, ada desas-desus yang terus beredar, tentang beberapa orang yang pernah melihat rumah sakit itu dalam keadaan aktif, meskipun sudah tidak ada satupun dokter atau pasien yang menghuni bangunan tua itu. Sinta, seorang perawat muda yang baru saja pindah ke desa, mendengar kisah tersebut dari warga setempat. Ia tidak percaya tahayul dan lebih memilih berfokus pada pekerjaannya di puskesmas setempat. Namun, rasa penasaran mulai muncul ketika seorang pria tua bernama Pak Wiryo datang ke puskesmas dengan tubuh penuh luka. Ia mengaku baru saja lari dari RS Madya Kartika. "Saya disekap, Bu. Tolong, saya melihat mereka semua di sana," kata Pak Wiryo dengan napas tersengal-sengal. Sinta berpikir pria itu hanya mengigau. Namun, Pak Wiryo bersikeras bahwa ia telah dirawat di sana selama beberapa hari. "Dokter Sumarno yang merawat saya," katanya. Nama itu membuat Sinta terdiam. Dokter Sumarno adalah seorang dokter legendaris di desa ini, tetapi ia sudah meninggal lebih dari 30 tahun lalu. Malam itu, rasa penasaran Sinta mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk mengunjungi RS Madya Kartika, yang terletak beberapa kilometer di luar desa. Setibanya di sana, ia disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Bangunan rumah sakit itu sangat besar, namun dipenuhi tanaman liar dan lumut yang merambat di setiap dinding. Jendela-jendela kaca pecah, dan pintu depan berderit ketika Sinta membukanya. Namun, ketika Sinta melangkah masuk, suasana berubah. Koridor yang awalnya gelap tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya lampu neon yang terang. Suara-suara mesin medis terdengar di kejauhan. Para perawat berpakaian seragam putih sibuk berlari-lari, membawa alat medis, seolah-olah rumah sakit ini masih berfungsi seperti biasanya. Sinta tertegun. Ia merasa melihat masa lalu, namun semuanya terasa nyata. Sinta berjalan menuju ruang perawatan. Di sana, ia melihat deretan pasien di ranjang-ranjang besi tua. Mereka semua tampak pucat, tubuh mereka kaku seperti mayat hidup, tetapi mata mereka mengikuti setiap gerakan Sinta. Ia merasakan ada yang tidak beres, namun langkah kakinya terus membawanya semakin jauh ke dalam rumah sakit itu. Saat melewati sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka, Sinta melihat seorang dokter berdiri di depan meja operasi. Dokter itu berambut tipis dengan wajah tirus dan berkumis tipis. Itu adalah Dokter Sumarno, sama persis dengan foto yang pernah dilihatnya di puskesmas. Tubuh Sinta kaku. Ia ingin lari, namun kakinya tak bisa digerakkan. Dokter Sumarno menoleh perlahan dan menatap Sinta. "Kau terlambat, Nona Sinta. Pasien-pasien kami membutuhkan perawatan," suaranya dingin dan tak berjiwa. Tiba-tiba, beberapa perawat mendekat dengan gerakan cepat. Mereka mendorong Sinta ke ranjang operasi. Di sana, alat-alat bedah tua dengan noda darah kering tergeletak. Para perawat mengikat tubuh Sinta, seolah-olah ia adalah pasien yang siap dioperasi. Teriakan Sinta memecah keheningan, namun tak seorang pun mendengarnya. Dokter Sumarno mulai mengangkat pisau bedahnya, dengan senyum dingin di wajahnya. "Kita harus memastikan kau sembuh," katanya, sebelum semuanya berubah menjadi gelap gulita. Esok paginya, warga desa menemukan Sinta terbaring di depan gerbang RS Madya Kartika. Tubuhnya kotor, dengan luka-luka sayatan di beberapa bagian. Saat dibawa kembali ke puskesmas, Sinta tak pernah bisa berbicara lagi. Tatapannya kosong, dan setiap kali seseorang menyebut nama RS Madya Kartika, ia hanya akan mulai menangis histeris. Hingga kini, rumah sakit itu masih berdiri di tengah hutan, terlupakan oleh waktu. Namun, sesekali, ada yang melihat cahaya dari jendela-jendelanya, mendengar suara-suara mesin yang tak pernah berhenti bekerja. Dan mereka yang nekat masuk, tak pernah pulang dengan keadaan yang sama. Di balik apa yang terlihat mati, terkadang ada sesuatu yang masih hidup, bukan dalam wujud yang kita pahami, tapi dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Jangan terlalu percaya pada apa yang tak terlihat, dan jangan pernah menginjakkan kaki di tempat yang sudah ditinggalkan oleh waktu. Karena mungkin, bukan hanya tempat itu yang terlupakan tapi juga mereka yang berani mengunjunginya.